Bantu tekan subscribe ya guys. Ketika orang tua kalian sakit, terus diapain? Diobatin. Salah. Jadi masalahnya adalah ini bukan sakit tubuh guys, tapi sakit pikiran. Jadi kalian itu ketika ada orang tua kalian sakit pikiran, itu nggak usah diobatin guys. Obatnya itu diemin. Nah, kalau misalkan kalian obatin, itu bukan nambah sehat guys, tapi nambah jadi penyakit, malah stadium 4 nanti guys. Karena faktanya guys, kita itu sebagai anak pernah mengalami yang namanya stres kan gitu kan, atau down lah. Ada kalimat atau emosi dari orang tua yang membuat kita itu seperti itu gitu ya. Terus kalau misalkan kita hadapi juga, itu serba salah guys. Kalau dihadapi atau kita lawan juga jadi malah blunder gitu kan. Terus bagaimanakah solusinya ketika kalian itu dihadapi dengan hal demikian? Nah, bagaimanakah caranya? Nah, berikut ini ada sebuah cara yang mungkin bisa kalian terapkan ketika kalian dihadapi dengan masalah seperti itu. Yang pertama adalah kalian harus memastikan tetap dalam kondisi sehat. Sehat di sini artinya bagaimanapun juga permasalahan yang terjadi di sekitar kalian, mau itu orang tua emosi maupun teman kalian yang emosi, itu jangan sampai membuat kita ikutan sakit guys. Gak boleh. Pokoknya gimana pun caranya kalian tetap sehat. Gak boleh termakan emosi dan termakan situasi sehingga kalian juga ikutan sakit. Di dalam sebuah rumah ketika ada yang lagi sakit, itu harus ada yang sehat guys, supaya yang sehat ini bisa ngobatin yang sakit gitu. Makanya untuk menjaga hal itu, kalian harus bisa mengkondisikan diri kalian untuk tetap sehat. Omongan-omongan yang membuat kalian sakit itu anggap aja angin lalu, seperti orang yang masuk di kuping kanan dan keluar di kuping kiri. Kenapa harus kalian lakukan itu? Karena itu salah satu cara supaya kalian tetap sehat. Cara kedua, kalian harus lawan dengan cara kalian diam. Jadi gini guys, dalam rumus grafik ya, ketika orang itu sedang mencapai grafik yang paling tinggi gitu ya, untuk kita lawan dengan grafik yang paling tinggi itu udah gak bisa guys, karena udah mentok dia guys grafiknya. Jadi kalau dilawan lagi dengan sisi yang mentok, itu nggak bakal bisa gitu loh untuk ngobatin dia gitu, untuk ngelawannya gitu ya. Jadi cara paling ampuh adalah diam. Nah, diamnya ini adalah termasuk grafik terendah guys. Jadi kalau misalkan ada orang marah, lebih baik kita lawan dengan diam, karena nggak ada guna ketika kita lawan dengan grafik yang tinggi pun nggak bakal guna. Yang terjadi adalah malah makin blunder guys. Cara selanjutnya adalah kalian harus mempunyai rumah ketiga atau rumah kedua, seperti kayak saudara dekat atau teman dekat atau sahabat atau apapun itu ya. Jadi fungsi daripada rumah kedua ketiga ini adalah tempat singgah ketika kalian itu sedang dihadapkan dengan masalah seperti itu ya. Jangan sampai gini, ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, taunya kita itu sedang kejar target dalam pekerjaan. Nah, itu termasuk mengganggu guys. Ketika kita harus ngetik, berimajinasi dengan sesuatu gitu ya, terus di rumah itu ada omelan atau ada masalah yang mungkin membuat kita itu jadi aduh nggak bisa mikir nih gitu kan. Kalian harus punya nih tempat singgah yang lain, atau mungkin pindah ke kantor lah untuk bisa untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut gitu ya, supaya selesai gitu kan. Cara selanjutnya adalah kalian itu harus bisa memisahkan kalimat setiap orang yang diucapkan itu. Itu kan ada kalimat yang baik yang disebut dengan kalimat permata, atau kalimat yang kita sebut dengan kalimat sampah guys. Yang mana nih kalimat yang kategori sampah atau kalimat yang kategori mutiara? Kalau misalkan orang yang lagi emosi, biasanya yang keluar adalah kalimat sampah guys. Nah, di dalam diri kalian harus bisa memisahkan antara sampah dengan mutiara. Kalau misalkan dia mengucapkan mutiara, oke, kita simpan dan kita lakukan. Ketika kalimat itu yang keluar adalah kalimat sampah, ya udah. Kalau begitu kita singkirkan kalimat itu ke dalam sampah. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita menghadapi masalah seperti ini, kalian harus memastikan bahwa diri kalian tetap sehat. Jangan sampai terpengaruh oleh situasi yang membuat kalian ikutan sakit. Itu aja guys, makasih.